Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang Singapura itu jam 6 ya teman-teman. Tumben hari ini tuh terang ya, biasanya masih gelap. Mungkin hari ini bakalan panas ya. Tuh, ayamnya kukuruyuk ya. Di sini tuh deket hutan, jadi masih alami gitu ya, banyak baik itu kayak ayam liar gitu ya. Jadi kalau pagi itu banyak suara ayam kukuruyuk gitu. Dan ini pagi-pagi tuh aku bangun pagi-pagi kenapa? Karena aku mau bikin sambal ya teman-teman sebelum Pak tukangnya datang. Dan semalam tuh aku ngelembur nyetrika, tapi udah kecapean ya. Udah jam 10 lebih, tapi belum selesai. Akhirnya setrikaannya aku tinggal karena punggung aku sakit. Udah kebanyakan nyetrika ya. Setrikaan 1 bulan aku mau habisin sehari kan nggak mungkin ya. Setrikanya banyak banget. Jadi semalam tuh aku berhentiin ya. Kurang sekitar 4 lembar baju sebenarnya mau tak habisin, tapi bener-bener punggung aku sakit banget. Akhirnya aku nyerah. Dan ini aku pagi-pagi bangun awal karena aku mau bikin sambal. Aku mau bikin sambal terasi sama bikin tempe mendoan. Kita lihat tempenya ya. Kita nyalakan lampunya karena masih gelap teman-teman. Ini aku bener-bener kecapean ya. Ini tempeku ya, kemarin tuh kita lihat tempenya. Kemarin kan sore itu setengah jadi. Kok sekarang Masya Allah tuh bagus banget tempenya teman-teman, udah jadi. Tuh, ini tempenya seger ya, tempe seger. Tahu nggak? Segini itu 5.000 loh di sini. Cuma 1 biji gini 5.000. Dibungkusnya pakai nggak tahu ini daun apa, daun jati apa ya, nggak tahu. Aku bikin tempe mendoan ya, sama bikin sambal terasi. Ini untuk bikin sambal terasinya, aku nggak nyalain lampu ya teman-teman. Karena apa namanya? Tadi aku denger kayak ada suara kretek-kretek gitu loh. Kayaknya lampunya agak rusak. Jadi aku matiin lampunya aja. Mungkin aku pakai ini ya, lampu dapur kecil aja. Kayak gitu aja. Ini untuk bikin sambal terasinya. Kalau majikan di rumah kan aku nggak bisa bikin sambal, nggak boleh teman-teman. Majikan aku bisa marah. Jadi kalau mau bikin sambal terasi ya gini, nungguin majikan aku tuh nggak di rumah. Kenapa aku sakit lagi? Aku tuh dibeliin cabai tuh banyak banget ya sama majikan aku, sampai tak masukin freezer. Ini kalau yang ini nggak beli ya teman-teman, ini dari rumah yang satunya. Ini cabai ini dulu aku yang nanam. Itu rumah ya, sekarang dikontrakin ya. Ini dulu aku yang nanam. Kalian bisa lihat, ini cabainya cabai Indonesia. Ini dulu bibitnya aku bawa dari Indonesia. Aku tanam di rumah banglo yang satunya. Terus sebelum rumahnya dikontrakin, itu cabenya tak cabutin ya, tak cabutin semua. Akhirnya ini masih hijau-hijau juga udah tak petik. Ini cabai dari Indonesia teman-teman, bibitnya. Ada cabai, jangan gabak kenapa ada cabai besarnya ya kayak gitu, karena aku cabutin semua tanamannya. Mau tak matiin itu tanamannya karena rumahnya disewa orang, jadi tanamannya tak bersihin semua. Kebanyakan nggak ya cabenya ya, karena tomat aku tuh cuma 3. Nih, tomat aku tuh kemarin aku cuma belinya 3, tapi ya tak bikin semua lah mumpung ada waktu. Ini cabenya di kulkas masih banyak cabai juga. Terus ini terasinya ya teman-teman, ini terasinya udah beli lama banget. Dari majikan aku liburan dulu ya, mungkin setengah tahun yang lalu tuh, 6 bulan. Tak kulkas ya, tapi ini nanti kita nggak pakai semuanya lah, pakai secukupnya saja. Kita bikin tempe mendoanya 2 ya.
Kita sebelum bikin sambelnya mau goreng mendoannya ya, karena nanti minyaknya itu kan bau terasi ya. Jadi sekarang goreng mendoan dulu. Tempenya bagus-bagus banget ya. Seger karena baru bikin kemarin tuh. Jadi jangan remehkan tempe teman-teman. Tempe kalau udah masuk Singapura harganya melebihi daging. Bersyukurlah kita yang tinggal di Indonesia ya, karena tempe ini kan berasal dari Indonesia. Bikin tempe mendoannya tuh kayak gini aku tuh. Tak kasih daun bawang. Jadi sekarang kita bikin adonan tepungnya dulu ya, yang untuk goreng bakwan. Tempe mendoannya. Seret. Ini tepung terigu. Seharusnya ditambahin sedikit tepung beras, tapi nggak punya. Ya sudah, yang punya saja seadanya. Kira-kira 3 sendok aja udah cukup. Bumbunya tetap merakyat ya, cuma garam, micin, sama koriander ya. Koriander itu apa sih? Ketumbar. Aku tuh selalu salah nyebutnya. Nih, apa namanya? Koriander. Ketumbar ya, bahasa Inggrisnya koriander. Tambahkan sedikit air, kira-kira saja. Sekalian daun bawangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masukkan tempenya. Sembari nungguin minyaknya panas ya, kita nyicil ini persambelannya. Bahannya cuci dulu. Tidak lupa bikin kopi. Sambut pagi hari dengan secangkir kopi, biar nggak emosian. Airnya udah mendidih, bikin kopinya.
Minyaknya panas ya, ini bekas bikin bakwan kemarin. Pelan-pelan masukinnya, pelan-pelan Pak Sopir. Ya namanya pembantu teman-teman, kalau mau pengen makan makanan seleranya sendiri ya mesti beli sendiri kayak gini, apalagi ini negara orang ya. Kalau pengen makan apa yang sesuai dengan lidahnya, bikin sendiri, beli sendiri. Terus kalau bikin yang bau-bau gitu ya nungguin majikannya menghilang dulu. Nggak seenaknya kayak di rumah, pengen ini oh langsung bikin. Nggak seperti itu konsepnya. Jadi sekali lagi yang mau keluar negeri dipikir-pikir dulu ya, jangan lihat enaknya saja. Nanti minyak bekas goreng mendoanya tak bikin itu yang goreng sambel. Pagi-pagi goreng mendoan sambil itu minum kopi, ya Allah. Kenapa bikinnya pagi-pagi? Karena hari ini Pak tukang pada datang ya. Terus aku harus mengawasi mereka. Jangan kira majikan aku tuh lepas tangan. Kalau malam gitu selalu telepon ngecek proyeknya. Selalu tanya hari ini ngerjain apa saja gitu. Oke. Tangannya bersih ya guys. Sudah selesai goreng mendoanya. Kita lanjut bikin sambelnya ya. Tuh mendoanya Mbak Yuli. Pagi-pagi ngopi makan mendoan mantap.
Aku tuh ya lagi ini nungguin majikan aku cari pengganti loh ya. Semenjak interview itu anak Filipin kok sudah nggak ada kabarnya lagi gitu. Aku takutnya nanti pas aku udah mau, Mbok aku mau pulang gitu ya, si Mbok belum sedia pengganti aku, terus tunggu ya 1 bulan lagi, tunggu ya 1 bulan lagi gitu. Tuh nanti aku tuh takutnya kayak gitu, karena aku tuh udah planning ya, pokoknya tahun ini aku tuh harus hamil gitu ya. Pokoknya tahun ini harus hamil gitu, planning aku tuh. Karena kan umur aku ya teman-teman, aku tuh ngitung umur gitu. Jadi kalau bisa tuh tahun ini tuh aku harus hamil. Tapi ya itu kan dari yang di atas ya yang ngasih kepercayaan momongan itu. Tapi kan namanya manusia, namanya planning itu kan boleh ya. Ini cabai kalau nanam sendiri itu nggak ada obatnya, jadi lebih sehat. Tapi sayangnya ini apartemen ya, jadi aku nggak bisa bertani. Kalau tinggal di banglo ya, tinggal di rumah yang satunya, tuh bisa teman-teman, karena tanahnya luas. Tapi nggak sukanya itu kan rumahnya lantai 3, jadi anak-anak itu sukanya lari-lari. Aku pegel kaki aku tuh. Udah selesai semua ya, ini bahan-bahan sambelnya, langsung aja tak goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Terasinya masukinnya nanti aja. Jadi terasinya secukupnya saja. Segini aja udah cukup. Sambil nungguin sambelnya matang, kita sarapan ya, nyicil sarapan. Karena sebentar lagi tukangnya pada datang ya. Pak tukangnya itu kayaknya Bangladesh atau India gitu ya, yang pekerjanya itu. Tapi kalau bosnya itu orang bule, kontraktornya itu orang bule teman-teman, perempuan. Arsitekturnya itu orang bule. Terus pekerja lapangannya orang Cina itu ya, masih muda. Terus habis itu mandornya itu kalau nggak salah orang Malaysia. Terus pekerjanya itu orang Bangladesh sama India. Terus ini mandor spesialnya itu orang Indonesia, Mbak Yuli. Aku harus ngecek nanti laporan Simbo, harus ngambil video, harus ngambil foto jam berapa mereka datang, jam berapa mereka pulang. Itu harus itu laporan. Mendoanya. Monggo sarapan sedaya. Lumayan enak. Masukkan terasinya. Nggak tahu nanti dikomplain apa enggak ya sama penghuni apartemen lainnya. Kemarin
Kemarin aku tuh lupa beli gula putih ya, dan sekarang aku bikin sambal terasi. Kalau nggak ada gulanya nggak enak, jadi aku akalin aja pakai ini gula merah ya. Ada sertifikat halalnya juga. Tak kasih sedikit gula merah sambal terasinya biar nggak terlalu jegrak. Jegrak apa bahasa Indonesianya, entahlah, pokoknya jegrak, ngegrok gitu. Susah teman-teman, seret kayak masih perawan gitu. Ini gulanya, aduh, gimana sih ngambilnya, susah banget ya. Dan ini sudah digoreng ya, tak blender, terus habis itu digoreng sekali lagi. Aku tuh kalau bikin sambal terasi kayak gitu biar bisa bertahan lama. Jadi kayak gini bikinnya kalau momongan aku nggak keluar negeri atau kemana gitu, aku nggak bakalan bisa karena ini prosesnya agak ribet. Terus momongan aku itu agak lumayan aktif banget ya, apalagi yang bontot itu. Kalau aku bikin-bikinan kayak gini ya, dia tuh malah kayak nggoda gitu loh, nangis lah, apalah, cari perhatian gitu. Nih. Udah turun kan dia ya, kita masukin aja semuanya biar sekalian blendernya. Ini blender khusus punya aku ya, jadi nggak ada yang pakai ini karena majikan aku sebenarnya nyuruh aku buang, tapi tak simpen sebagai peranti bikin sambal kayak gini. Karena ulekan aku disita sama nenek. Dia tahu kalau aku suka bikin sambal. Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya enak ya. Papa kalau masak bikinnya pakai bismillah, itu kata makku, enak, pasti enak gitu. Makku tuh selalu ngomong gitu. Ini nggak tak blender semua ya teman-teman. Ini ada sedikit sebagian gitu, tak biarin kayak gitu biar ada sensasi krenyes-krenyesnya. Ada beberapa biji cabenya, tak sengaja biar ada sensasi krenyes-krenyes pas makannya. Kita blender lagi, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, namanya blender juga udah mau. Udah kurang lebih kayak gitu aja blendernya. Sekarang kita goreng lagi. Kita goreng sekali lagi sampai dia itu mengering ya, tambahin minyak. Kita bumbuin garam sama micin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dikira-kira aja ya bumbunya. Tidak lupa gulanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gini dioseng-oseng sampai dia itu agak mengering ya, agak apa namanya, menyusut gitu loh, terus minyaknya keluar, tandanya udah matang. Sebenarnya gini aja udah enak, tapi kan aku mau tak simpen lama, jadi ya tak keringin dulu. Di luar juga banyak yang jual sambal-sambal kayak gini. Satu botol tuh sekitar $10 teman-teman, 100.000. Tapi kalau aku apa-apa beli, ya aku nanti nggak punya tabungan. Di sini tuh apa mahal. Kalian bisa lihat sendiri, duit makan aku tuh 200.
200 itu untuk sekitar 2 minggu. Itu masih belum terhitung apa namanya kartu bis ya, kalau antar jemput anak sekolah juga kepotong dari situ. Paling tidak untuk antar jemput anak sekolah ya, naik bis itu, bisnya itu kartu bisnya mesti tak isi 20. Udah tinggal sisa 180. Jadi aku mesti pinter-pinter bagi duit teman-teman, kalau enggak nanti gaji aku yang ikut kemakan di sini. Bukannya pelit, tapi apa namanya ya, dari pengalaman dulu ya, kalau pulang nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, nyesel gitu pas di kampung itu. Dan ini udah mateng ya teman-teman, apinya tak matiin, tak diemin dulu sampai dia dingin, baru tak simpen ya. Jadi ini sambelnya mau tak masukin tupperware kayak gini. Terus habis itu kompornya bisa tak bersihin sebelum Pak Tukang datang ya. Nanti kalau Pak Tukang datang aku sibuk ngontrol mereka. Tuh luket banget sambelnya. Ini nanti kalau Mbak Aminah mau kesini juga bisa bawa pulang sedikit gitu ya. Karena Mbak Aminah itu apartemennya kecil banget, dia nggak terlalu bebas masak ya. Jadi nanti kalau mau tak suruh bawa, kasihan. Aku pun sebenarnya nggak bebas masak karena kerjaan aku sebenarnya lebih banyak daripada Mbak Aminah. Sebenarnya aku lebih repot ya. Cuma bikinnya tuh kalau kayak gini ada waktu aja gitu. Ini biar dingin dulu baru ditutup. Tak taruh sini. Sampai hidungnya beler ya, saking pedesnya. Tuh, sambal terasinya Mbak Yuli pagi-pagi udah jadi ya. Mantap sekali. Oke teman-teman, jadi video kali ini tuh cukup kayak gini aja, bikin sambal sama bikin tempe mendoan di pagi hari ya. Orang-orang belum bangun ya, kalau di sini itu bangunnya siang-siang ya orang sini itu. Dan aku udah gembrobios ya, keringet aku udah kayak gini, beruntusan bikin sambal sama tempe mendoan. Seneng banget ya. Dan videonya mesti aku akhir sampai di sini karena aku mesti mandi sebelum Pak Tukangnya datang ya, kan nggak lucu kalau Pak Tukang datang aku masih pakai baju tidur ya. Ini pakai baju tidur teman-teman, pakai celana kolor juga tuh, celana kolor tuh pendek banget celana aku. Malu ya kalau aku tuh pakai apa namanya celana kolor-kolor kayak gini itu, malu, udah malu ya, udah tua ya mungkin ya. Dan tetap semangat, salam sukses, positive thinking, bye bye.